Om Tat Sat Ekamewa Madhvitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anobhadra Karatawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, Titya mohon tuntunan ampura semoga tidak kenal pederawa. Ide Sang Sulinggih, Ide Pandita Sang Meraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu, tokoh-tokoh agama dan Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan yang sangat saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan ilmu lea aji ugig, ilmu santet lo trangjana, stop, jangan dilakoni, karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini saya masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga saya dapat berbagi kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan begitu juga mudah-mudahan Bapak Ibu, adik-adik serta anak-anak sekalian tetap selalu dalam lindungannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, demikian juga bersama kerabat dan orang lain. Jadi sebelumnya Bapak Ibu saya mohon maaf ya. Jadi demikian ya, saya tidak menggurui Bapak Ibu sekalian. Begitu juga saya mohon maaf tidak bertujuan untuk menjelek-jelekan, merendahkan, begitu ya, melecehkan, menghina, begitu ya. Saya hanya ingin berbagi, begitu ya, tentang apa yang perlu kita ketahui bersama, begitu ya, bahwa jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam kehidupan kita, begitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya nanti dapat bawakan, begitu juga apa yang saya bisa sampaikan, sedikit banyaknya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian, dan demikian juga mudah-mudahan bisa berguna bagi diri saya sendiri. Bahwa hidup kita ini disebut bisa berguna apabila kita dapat memberikan kebaikan dan kebenaran kepada orang lain, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mohon kiranya berkenaan, tolong like, subscribe, dan share. Semoga karma baik dan pahala senantiasa menyertai kita semua. Semoga kita selalu dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan. Begitu juga semoga kita selalu dituntun untuk hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, sehat, dan sejahtera bersama keluarga, demikian juga kerabat dan orang lain. Jadi perlu kita ketahui bersama ya, di zaman dulu saya tinggal di Bali, begitu ya, karena saya lahir dan besar di Bali, begitu ya. Jadi di era tahun 70-an itu ada, begitu ya, artinya sangat santer sekali kedengarannya. Ada orang yang melakoni yang namanya ilmu lea aji ugig, begitu juga melaksanakan ilmu santet lo trangjana, begitu ya. Jadi ilmu lea ini adalah yaitu disebutkan juga bisa ngelea juga bisa nyetik, begitu ya. Jadi bisa ngelea ini Bapak Ibu sekalian, dia selalu menjalankan hawa nafsunya yang tidak baik, begitu ya, selalu mencari kesalahan orang lain, begitu ya. Begitu orang lain dianggap bersalah, lalu dia akan melaksanakan ilmunya yang tidak baik itu ya, untuk menyakiti, untuk memberikan bencana kepada orang lain, begitu ya. Misalnya mungkin orang anak-anak kah, begitu, orang dewasa, orang tua, begitu ya, yang sementara sakit ini, yaitu dia yakin, begitu ya. Jadi supaya sakitnya itu bertambah parah, begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Demikian juga disebutkan bisa nyetik ini, yaitu dia bisa akan mengirimkan racun baik secara tidak nyata maupun secara nyata, begitu ya. Dengan tujuan juga yaitu supaya
orang ini yang diracuni ini supaya menjadi susah, menderita, sakit, dan begitu juga bila perlu meninggal, begitu ya tujuannya ya. Ya, dan demikian juga yaitu orang bisa ngeliat ini disebutkan bisa menjadi makhluk jadi-jadian begitu ya. Jadi misalnya mungkin merubah dirinya begitu melaksanakan ngeri atau ngelekas ini baik di rumahnya maupun di kuburan gitu ya. Jadi merubah wujud supaya menjadi binatang begitu ya. Jadi misalnya sesuai dengan binatang yang dikehendaki, misalnya seperti monyet ekor panjang, begitu juga kucing ekor panjang, begitu juga sejenis binatang yang dia kehendaki begitu ya. Demikian juga dia bisa menjadi kalau jadi-jadian yang lain begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, perlu kita ketahui bersama begitu ya. Nah, kalau kita terus melakoni ilmu yang tidak baik ini Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa gunanya ini ya? Selain kita akan mengumpulkan karma-karma buruk dalam diri kita ya. Nah, selain kita akan membuat ya banyak dosa dalam diri kita begitu ya. Kalau kita sudah selalu banyak dosa nanti Bapak Ibu sekalian, kita pasti akan mencapai alam neraka begitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, kita ini adalah sangat bersyukur sekali sudah hidup menjadi manusia begitu ya. Jadi disebutkan adalah kalau manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini begitu ya, yang mempunyai triparmana, yaitu triparmana ini adalah bayu, sabda, dan idap begitu ya. Jadi kita diberikan bayu atau jiwa oleh Tuhan ini supaya kita bisa hidup, meniti kehidupan yang lebih baik untuk mencapai masa depan begitu tujuannya ya. Demikian juga kita diberikan sabda ini supaya kita bisa bersuara, bisa komunikasi antara satu dengan lain, saling menukar informasi, begitu juga sosialisasi begitu ya. Ya, begitu tujuannya Bapak Ibu ya. Kita diberikan artinya bisa bersuara ya supaya berguna hidup kita di bumi ini begitu ya. Dan begitu juga kita diberikan hidup ini supaya kita bisa berpikir, mempergunakan akal pikiran kita dengan arif dan bijaksana begitu ya. Kita bisa memilah dan memilih antara benar dan salah, antara baik dan buruk, antara yang bisa dilaksanakan atau tidak bisa dilaksanakan begitu ya. Nah, inilah yang disebutkan sebagai manusia adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi begitu ya. Kenapa kita mau berubah diri kita mau menjadi binatang begitu Bapak Ibu sekalian ya? Karena binatang itu cuma mempunyai dwi permana begitu ya, mempunyai bayu dan sabda. Ya, artinya binatang ini mempunyai jiwa, begitu juga cuma bisa bersuara begitu ya. Jadi kalau binatang ini mau dipotong besoknya mereka tidak mengerti begitu ya, dirinya akan dibinasakan begitu Bapak Ibu ya. Nah, itulah namanya binatang Bapak Ibu sekalian. Demikian ya, disebutkan di dalam kitab Waraspati Tattwa itu, kalau kita selalu akan melakoni ya pekerjaan kita yang tidak baik, apalagi mau merubah diri kita menjadi seekor binatang begitu yang sesuai dengan kita kehendaki begitu ya. Ya, begitu juga kita sebagai manusia itu melakukan sifat-sifat kebinatangan di dalam kehidupan kita. Saya mohon maaf ya. Demikian mungkin kita sudah tahu bagaimana umpamanya sifat kebinatangan itu begitu ya. Maka kita disebutkan di dalam kitab Waraspati Tattwa ini, kita nanti kalau sudah meninggal begitu ya, di samping kita akan mencapai atau mendapatkan alam neraka nanti di sana begitu ya, dihukum di sana di alam neraka. Begitu juga kita kalau lahir ke dunia ini diberikan kesempatan punarbawa atau reinkarnasi lahir kembali begitu ya, kita akan menjelma menjadi binatang begitu Bapak Ibu sekalian ya, karena sifat kita ini yang mengikuti kelahiran kita begitu ya. Jadi demikian yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga kalau kita selalu melakoni ilmu yang tidak baik ini begitu ya, maka kita akan ditinggalkan oleh keluarga kita, oleh masyarakat yang ada sekitarnya begitu ya. Karena jelas itu keluarga kita, masyarakat kita itu akan takut nantinya begitu. Akan artinya dileakin, akan dicetik begitu ya, diberikan racun ya, salah sedikit mungkin. Karena orang yang menjalankan ilmu yang tidak baik ini cepat tersinggung gitu ya. Kalau salah sedikit saja dia mau meracun misalnya ya, ya supaya orang itu susah menderita kehidupannya, sakit, yang bila perlu meninggal begitu ya. Nah, inilah yang Bapak Ibu sekalian kita perlu ketahui. Apa keuntungannya ini Bapak Ibu sekalian ya, berbuat yang seperti ini begitu ya. Selain kita akan mengumpulkan karma buruk dalam diri kita dan mengumpulkan dosa-dosa dalam diri kita begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian.
Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu ya, kita ini sebagai manusia ini di samping sebagai makhluk individu, kita juga adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial begitu ya. Yang diharapkan kita ini hidup ini selalu nanti bersosialisasi, berkomunikasi begitu ya, saling tolong menolong, saling membantu antara satu dengan yang lain supaya berguna hidup kita di sini di bumi ini begitu ya sebagai manusia, demikian ya. Demikian Bapak Ibu. Kalau kita sudah ditinggalkan oleh orang banyak, keluarga kita begitu, kita akan susah menderita kehidupan kita begitu ya. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, demikian ya. Begitu Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui ya. Jadi kalau umpamanya kita nanti umpamanya yang melaksanakan ilmu tidak baik ini misalnya sakit, jelas tidak ada yang menolong kita begitu ya. Karena orang pada takut semua begitu ya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Kalau terus kita melakoni artinya ilmu tidak baik ini begitu ya. Jadi ini kita disebutkan mengamalkan ajaran sadripu begitu ya, melakoni ajaran sadripu. Dan perlu kita ketahui bahwa sadripu itu adalah 6 musuh yang ada pada diri kita begitu ya, yang disebut kama, kroda, loba, moha, mada, mascarya begitu ya. Jadi 6 musuh pada diri kita ini harus sebenarnya kita lawan, kita enyahkan begitu ya. Kita harus umpamanya kendalikan, kita harus hilangkan pada diri kita begitu ya. Ya supaya diri kita menjadi bersih dan suci begitu, bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta. Begitu tujuannya Bapak Ibu sekalian ya. Demikian. Tapi kalau kita melakoni artinya terus ya sifat-sifat sadripu ini, maka kita akan mendapatkan alam neraka nantinya, demikian ya. Karena ini disebutkan di dalam kitab suci Weda begitu ya. Nah, ayatnya sebagai berikut Bapak Ibu sekalian ya. Triwedam narakasidam kama kroda loba. Jadi disebutkan dalam kitab suci Weda ada 3 yang menyebabkan orang akan jatuh ke dalam neraka begitu ya. Yang pertama adalah kama. Ya, kama itu adalah yaitu selalu kita menjalankan hawa nafsu kita yang tidak baik begitu ya. Ya misalnya untuk seperti tadi saya sebutkan mencelakai orang lain, menyakiti orang lain begitu ya. Jadi menjalankan ilmu yang tidak baik supaya orang itu susah menderita kehidupannya. Begitu umpama contoh ya. Demikian juga selalu akan misalnya menjalankan hawa nafsu, yaitu melaksanakan sifat-sifat yang tidak baik ini, mencari kesalahan orang lain begitu ya, supaya orang lain susah menderita kehidupannya begitu ya. Misalnya mencemarkan nama baik orang begitu ya, ya supaya yang susah kehidupannya. Nah ini termasuk adalah yang disebut itu kama ya, hawa nafsu yang tidak baik pada diri kita begitu ya. Nah inilah yang menyebabkan kita nanti akan jatuh ke alam neraka begitu disebutkan ya. Demikian juga yang kedua adalah keroda. Keroda ini adalah kemarahan atau kedengkian atau emosi berlebihan begitu ya. Jadi kalau kita sudah umpamanya keroda ini atau umpamanya kita sudah ya, kedengkian ini memuncak begitu ya. Inilah artinya menghilangkan artinya akal sehat kita sebagai manusia begitu ya. Kita akan bingung Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Ya tidak bisa kita berpikir jernih begitu ya. Karena kita dipengaruhi oleh sifat mada ini gitu ya. Kita mabuk pada diri kita begitu ya. Tidak bisa kita mengontrol diri kita. Begitu juga kita moha ini kita bingung begitu ya. Ya tidak bisa kita berpikir jernih begitu ya. Karena memang dipengaruhi oleh kemarahan kita, emosi kita yang berlebihan begitu ya. Semua itu akan membuat artinya diri kita menjadi orang tidak baik begitu ya. Ya artinya ingin membinasakan orang begitu ya, orang ingin mencelakai orang begitu ya. Kalau sudah emosi ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi begitu juga mungkin kalau umpama sudah orang emosi ini Bapak Ibu ya, tidak mengenal keluarga, anak-anak begitu ya. Demikian ya. Jadi selalu dia menjalankan yaitu kemarahan semata begitu ya. Ya. Nah, inilah yang menggelapkan pikiran kita, mata kita Bapak Ibu ya kalau sudah emosi. Nah, ini harus kita kendalikan Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan ini emosi kita, maka kita disebutkan akan jatuh ke alam neraka begitu ya. Demikian di ajaran apa yang disebutkan di dalam kitab suci Weda begitu ya. Begitu juga yang ketiga itu adalah loba.
loba itu adalah keserakahan, ketamakan, kerakusan begitu ya. Jadi orang bilang gelah anak gelah aku begitu ya. Apa yang orang punya itu juga menjadi milik kita begitu ya. Jadi demikian. Ya, jadi maksudnya itu Bapak Ibu sekalian, misalnya kita selalu berbuat tidak baik dalam diri kita, tidak adil dalam diri kita begitu ya. Jadi misalnya ingin melakukan penipuan begitu kepada orang lain ya, supaya artinya orang lain itu apa hartanya kah, uangnya itu supaya jatuh sama kita begitu ya. Begitu juga kita melakukan misalnya perampasan haknya orang lain begitu ya. Dan demikian juga misalnya mungkin kita misalnya melaksanakan misalnya mungkin perampokan, pencurian begitu ya. Jadi kita supaya tidak bekerja keras tapi supaya kita mendapatkan uang begitu ya. Nah inilah yang disebut serakah Bapak Ibu ya, demikian ya. Yang disebut serakah, ketamakan pada diri kita begitu ya. Nah ini yang menyebabkan juga kita akan masuk ke alam neraka begitu disebutkan ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa mengendalikan sifat-sifat loba yang pada diri kita begitu ya. Nah jadi kalau sampai umpama kita jatuh ke alam neraka gitu ya, perlu ini diketahui Bapak Ibu sekalian demikian ya. Nanti sampai di alam neraka ini Bapak Ibu sekalian, ada di sana tempat penghakiman gitu ya. Kita akan diberikan hukuman di sana Bapak Ibu sekalian demikian ya, sesuai dengan perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan di bumi ini begitu ya. Jadi kita ini kalau disebutkan selalu berbuat kejahatan ini, sampai di alam neraka kita akan tetap mempunyai kesadaran badan begitu ya, seperti di bumi ini. Di sana juga kita akan merasakan siksaan begitu ya, sakit, lapar, haus, dingin begitu ya, kesusahan, penderitaan, sengsaraan semua dialami di sana begitu ya. Nah disebutkan Bapak Ibu di dalam kitab yaitu Aji Palayon, begitu juga Atma Prasansa, begitu juga dalam kitab Sorga Rohana Parua begitu ya. Nah disinilah tempatnya di alam neraka untuk menghukum kepada orang-orang yang berbuat kejahatan yang ada di bumi ini begitu ya. Nah yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian, begitu kita sampai di alam neraka, disebutkan di sana ada tanah lapang yang sangat luas sekali begitu, seperti gurun begitu ya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi mataharinya sangat terik sekali, mengentak-entak itu begitu ya. Jadi yang akan membakar tubuh kita, kulit kita demikian ya. Begitu panasnya di sana. Demikian Bapak Ibu ya. Dan begitu juga disebutkan di tanah lapangnya sangat luas yang disebut Tegal Penangsaran ini begitu ya. Jadi di sana hanya ada satu pohon ya yang besar dan rimbun, itu disebut pohon kayu curiga begitu ya. Nah, pohon kayu curiga ini berbuah senjata tajam Bapak Ibu ya, seperti misalnya keris, seperti misalnya tombak, dan begitu juga senjata tajam lainnya begitu ya. Demikian ya. Apabila kita berani berlindung di bawah pohon ini, maka kita akan dijatuhi dengan keris-keris atau umpamanya senjata tajam lainnya itu begitu ya, yang membuat diri kita akan tersayat-sayat begitu, akan tercabik-cabik begitu ya. Nah, kalau kita mempunyai kesadaran badan Bapak Ibu sekalian, karena kita selalu berbuat yang jahat dalam kehidupan kita begitu ya, maka kita akan merasakan itu bagaimana sakitnya kalau kita kena senjata tajam begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian demikian ya. Karena ini cuma disebutkan di dalam ya kitab Atma Prasangsa begitu ya. Demikian juga Aji Palayon ya. Demikian. Ya, saya juga belum pernah ke sana, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi begitu juga yaitu setelah kita mendapat hukuman di Tegal Penangsaran ini ya, begitu di tanah lapang ini yang sangat luas ini, kita juga akan dibersihkan Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi kita akan dibersihkan, ada disebutkan jambangannya sangat besar, belanga sangat besar sekali begitu ya. Jadi sangat luas sekali itu ya, seperti lumpur lapindo begitu ya. Jadi begitu airnya mendidih begitu ya, bersama dengan lumpur begitu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi nah disitulah artinya ini kita dibersihkan Bapak Ibu sekalian demikian ya. Kita akan direbus di sana begitu ya. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian kalau kita mempunyai kesadaran badan begitu ya, seperti di bumi ini ya, kita masih merasakan di situ bagaimana panasnya
bagaimana perihnya begitu, bagaimana sakitnya ya. Demikian Bapak Ibu direbus dengan air panas begitu ya. Tetapi kalau kita mempunyai kesadaran rohani, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya kita mungkin hidup di dunia ini banyak kita berbuat kebaikan begitu ya. Ya, membuat dharma, kebaikan, kebenaran, kejujuran, cinta kasih, kasih sayang, saling menyayangi antara sesama umat manusia, semua makhluk begitu ya. Demikian juga kita artinya selalu menghubungkan diri kepada Sang Maha Pencipta, meningkatkan sarado bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, iman takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Ya, maka kita mempunyai kesadaran rohani begitu ya. Ya, biar di alam neraka ini Bapak Ibu sekalian kita tidak merasakan artinya sakit, panas, haus, lapar, dingin, begitu juga kesusahan, penderitaan tidak kita rasakan begitu ya. Adem-adem saja kita di sana begitu ya, karena kita mempunyai kesadaran rohani. Nah, seperti Bapak Ibu perlu ketahui yaitu kisahnya yaitu Sorga Rohana Parwa begitu ya. Dewa Dharma atau Yudhistira ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi demikian ya, salah sedikit sekali begitu ya, juga bisa mencapai alam neraka walaupun cuma sebentar begitu ya. Jadi diceritakan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Jadi Dewa Dharma ini begitu ya, di dalam kehidupannya adalah selalu jujur, baik ya, selalu melaksanakan ajaran Dharma ini ya, kebenaran, kebaikan, kejujuran, cinta kasih, kasih sayang, begitu juga kebajikan, berbudi pekerti luhur begitu ya. Ya, hormat kepada orang suci, hormat kepada umpamanya orang tua, baik bapak dan ibunya begitu ya. Jadi memang betul-betul sangat luhur sekali artinya perbuatan Dewa Dharma ini begitu ya. Tetapi karena kesalahannya sedikit saja waktu yaitu perang Mahabharata begitu ya. Jadi dia berbuat mungkin salah bicara begitu ya. Jadi ditanya oleh Bhagawan Drona, apakah benar ya anakku Aswatthama meninggal? Jadi begitu pertanyaannya Bhagawan Drona. Lalu yaitu Yudhistira menjawab begitu ya, Dewa Dharma menjawab, memang benar yang mati gajah. Jadi dikecilkan sekali gajahnya ya. Demikian ya, tidak didengar oleh Bhagawan Drona begitu ya. Demikian. Jadi Bhagawan Drona menganggap bahwa anaknya lah sudah meninggal begitu ya. Jadi sekarang Bhagawan Drona putus asa begitu ya. Ya, ingin menghabisi hidupnya begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Ya, memang kalau tidak umpamanya di taktik diberikan Bhagawan Drona tidak bisa dikalahkan di dalam peperangan begitu ya, karena kesaktiannya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah Dewa Dharma begitu ya. Jadi sempat itu menginjakkan kaki, walaupun cuma semata kakinya ini, telapak kakinya ini ya, mata telapak kakinya saja dapat menginjakkan, yaitu di jambangan kawah Candra di muka begitu ya. Jadi seketika Bapak Ibu sekalian ya, jadi Dewa Dharma bersama keluarganya ini Pancapenawa berubah keadaan menjadi hidupnya di alam swarga loka begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun baiknya orang begitu ya, di dalam kehidupan ini pasti pernah berbuat salah sedikit saja begitu ya. Jadi kalau kita berbuat salah itu pasti mendapatkan alam neraka. Tetapi kita mempunyai kesadaran rohani begitu ya. Demikian juga kita mendapat sisaan cuma sebentar begitu di sana begitu ya. Di alam neraka cuma tinggal sebentar saja di alam neraka. Jadi demikian perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah artinya kita ini Bapak Ibu sekalian misalnya sudah mencapai alam neraka ini, kalau sudah umpamanya misalnya mungkin bertahun-tahun kita dihukum di alam neraka begitu ya, maka dia akan disempurnakan lagi begitu ya. Ya, untuk lahir ke dunia yang disebut punarbawa ya, reinkarnasi atau lahir kembali begitu ya. Jadi hanya karena di dunia inilah tempatnya menyempurnakan diri begitu ya, tidak ada di tempat lain begitu ya. Ya, karena apa namanya, kalau umpamanya di dunia ini kita sempat nanti membuat kebaikan, kebenaran, kejujuran dalam kehidupan kita begitu ya. Nah, inilah akan mendapatkan kita karma baik begitu ya.
tapi selalu di dunia ini membuat yang tidak baik, tidak adil dalam diri kita, ya membuat orang susah, menderita begitu ya, maka kita akan mendapatkan ya karma buruk atau alam neraka nantinya begitu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu kita ketahui ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang kelahirannya dari alam neraka ini sesuai dengan perbuatannya begitu ya. Ya, kalau umpama dia lahir ini ke dunia ini, kalau dulunya itu dia selalu misalnya menyusahkan orang begitu ya, ya selalu misalnya merampas hak orang lain, selalu menipu begitu ya, maka sekarang hidupnya akan susah dan menderita begitu ya, tidak mempunyai tempat tinggal, begitu juga hidupnya berpindah-pindah begitu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Dan begitu juga yaitu kalau umpama kita sering menyakiti orang, kita akan hidup itu sakit-sakitan begitu kehidupan kita begitu ya. Jadi tidak sembuh-sembuh begitu ya. Demikian juga kalau kita melukai orang, begitu juga kita akan menjadi luka Bapak Ibu, tidak pernah sembuh gitu ya. Jadi demikianlah, karena hukum karma itu adalah hukum sebab dan akibat begitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kita akan menuai hasilnya begitu ya. Jadi kalau kita umpamanya berbuat yang baik dan benar dalam kehidupan kita begitu ya. Nah, jadi dan jujur begitu misalnya ya. Jadi maka kita akan mendapatkan karma baik dan pahala kebaikan begitu ya. Ya, begitu juga kalau meninggal kita akan mendapatkan alam surga begitu ya. Dan kalau umpamanya kita selalu berbuat yang tidak baik, berbuat kejahatan di bumi ini begitu ya. Jadi selalu melaksanakan misalnya seperti saya katakan tadi, menyusahkan orang lain begitu ya, merampas haknya orang, merampok dan sebagainya ya. Apalagi membunuh orang begitu ya. Maka kita akan mendapatkan karma buruk begitu ya. Jadi kita akan mendapatkan alam neraka. Jadi ini Bapak Ibu perlu diketahui bahwa kalau umpamanya kita hidup ke dunia ini adalah juga akan kena hukuman begitu untuk menjalankan kehidupan kita. Ya kalau kita tabah di dalam menjalani kehidupan kita, walaupun dalam keadaan susah dan menderita kehidupan kita begitu ya, di bumi ini begitu ya. Jadi kita tabah dan sabar, kita bekerja keras, selalu kita bekerja dan berdoa, menghubungkan diri kepada Sang Maha Pencipta begitu ya, meningkatkan iman takwa kita, serta bakti kita kepada Tuhan begitu ya. Jadi maka kita akan dituntun oleh Tuhan begitu ya, diberikan jalan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di bumi ini begitu ya. Dan begitu juga dituntun nanti kita untuk mendapatkan mungkin rezeki yang berlimpah pada diri kita begitu ya. Dan demikian nanti kalau kita sudah meninggal, kita akan mencapai alam swarga begitu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Dan demikian juga kalau umpamanya kita tidak sabar menjalani kehidupan ini, misalnya kita selalu putus asa di dalam kehidupan ini begitu ya. Ya karena susah menderita kehidupan kita begitu ya. Ya kita ingin menghabisi diri kita begitu ya. Nah, kita malahan nekat umpamanya melaksanakan bunuh diri misalnya begitu ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab suci Weda disebutkan apabila orang itu meninggal karena bunuh diri begitu ya, maka dia atmanya atau rohnya itu dia akan mencapai alam kegelapan di sana begitu, di neraka ya. Gelap gulita di sana, tidak ada sinar sama sekali begitu ya. Ini 1000 tahun disebutkan di alam kegelapan begitu ya. Demikian disebutkan dalam kitab suci Weda. Nah inilah yang perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita betul-betul Bapak Ibu sadari kehidupan kita yang sementara ini di bumi ini begitu ya. Kita insaf, mari kembali ke jalan yang benar begitu ya dalam kehidupan kita. Ya, karena disebutkan ini Bapak Ibu sekalian di dalam kitab Bhagavad Gita begitu ya. Ya, seandainya engkau paling berdosa di antara orang yang memikul dosa, dengan ilmu pengetahuan suci agama dan ilmu spiritual lainnya, kalau dapat dilaksanakan dengan baik dan benar gitu ya, ya lautan dosa engkau akan seberangi begitu ya. Bagaimanapun dosa kita, disebutkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan misalnya ajaran suci agama, begitu juga pengetahuan lainnya, pengetahuan umum lainnya ya, ya kita disebutkan bisa akan mencapai menyeberangi lautan dosa yang begitu luas begitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa melewati dosa-dosa kita begitu ya.
bisa menyatu kepada Tuhan begitu ya. Yang penting betul-betul kita bertobat begitu ya. Kita sadar akan dirinya, insafkan diri kita dan tidak mengulangi perbuatan serupa begitu Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan kita akan dituntun ke jalan yang benar menuju kebahagiaan dan kesejahteraan, begitu juga kita akan dituntun untuk mencapai alam surga loka, demikian ya. Demikian yang perlu kita ketahui. Olehnya itu Bapak Ibu sekalian, kalau masih kita diberikan kesempatan hidup ini Bapak Ibu sekalian ya begitu ya, umur panjang misalnya begitu ya, mari kita selalu membersihkan diri Bapak Ibu ya, demikian ya. Jadi ini karena terus terang Bapak Ibu sekalian ya, kita harus selalu membersihkan diri. Apabila pikiran dan jiwa raga kita sudah bersih dan suci begitu ya, baru sinar suci Tuhan itu akan memancar dalam diri kita dengan sempurna begitu Bapak Ibu ya. Jadi olehnya itu kita harus betul-betul selalu membersihkan diri ya. Jadi ini disebutkan di dalam kitab Weda begitu ya. Demikian dan turun-turunannya Bapak Ibu ya. Disebutkan ayatnya seperti berikut ya. Adbir gatrani sudianti mana satyana sudianti widya tapobiam beratma udir jenanena sudiati. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, badan dibersihkan dengan air. Jadi artinya Bapak Ibu badan kita bersihkan dengan air yang suci, yang bersih begitu ya. Sebelum kita membersihkan badan dengan air, kita doakan dulu air itu, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Baru kita siramkan di dalam badan kita begitu ya. Dan disebutkan kebersihan ini adalah bagian dari pada sarana bakti kita, bagian daripada iman takwa kita kepada Sama Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu ya. Jadi terus pikiran ini bersihkan dengan kejujuran dan kebenaran dengan kesucian begitu ya. Jadi pikiran kita bersihkan dengan kejujuran Bapak Ibu ya. Kita harus jujur dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi jangan nanti umpamanya lain di bibir lain di hati begitu ya. Jadi apa yang mungkin bicarakan lain dilaksanakan begitu ya. Itu munafik namanya Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Jadi memang betul-betul kita diharapkan harus jujur, begitu juga harus selalu kita berpikir benar, gitu ya, selalu supaya kita bisa menyucikan pikiran kita, begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga roh kita, atman kita ini, Bapak jiwa kita ya, ini bersihkanlah dengan tapa berata yoga semedi, begitu ya. Tapa ini adalah pengendalian diri, begitu ya. Kita harus selalu kendalikan diri kita, begitu ya. Kita harus bisa berpikir yang baik, begitu ya. Jadi kontrol diri kita ini dengan ajaran yang baik yang disebut Trikaya Parisuddha, begitu ya. Berpikir, berkata, berbuat yang baik dan benar dalam kehidupan kita, begitu ya. Demikian Bapak Ibu ya. Begitu juga yaitu berata ini adalah pengekangan hawa nafsu, begitu ya. Kita harus bisa mengekang hawa nafsu kita, begitu ya. Nah seperti sekarang ini ya, saudara-saudara muslim kita melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh gitu ya. Demikian supaya bisa kita ini mengekang hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita begitu ya. Dan demikian juga hari raya Nyepi bagi umat Hindu begitu ya. Nanti akan melaksanakan puasa juga 1 kali 24 jam begitu ya. Jadi itu makanya kita harus bisa ya mengekang hawa nafsu, mengendalikan diri kita, demikian ya. Dan begitu juga yang disebut yoga. Yoga itu bahasa Sanskertanya adalah terhubung begitu ya. Jadi artinya kita supaya bisa menghubungkan diri kepada Sang Maha Pencipta selalu begitu ya. Dengan laksanakan kita meditasi, gitu pengeningan diri kita begitu ya. Nah, begitu juga disebutkan semadi. Semadi ini adalah yaitu penyatuan kita begitu ya. Renungan yang paling terdalam ya dalam umpamanya laksanakan kita semadi ini ya untuk bisa kita bersatunya nanti atman kita, roh kita, jiwa kita begitu ya kepada Parama Atman yaitu Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu tujuannya Bapak Ibu sekalian. Yang disebut artinya semedi itu ya. Semadi ini adalah puncaknya yang paling tertinggi dalam kehidupan kita begitu ya. Penyatuan atman kita dengan Parama Atman Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Dan akal kita dibersihkan dengan kebijaksanaan begitu ya. Jadi kita harus selalu berpikir bijaksana, yaitu bisa kita akan memilih dan memilah begitu ya antara
baik dan buruk, antara benar dan salah kehidupan kita begitu ya. Jadi sebelum kita melakoni apapun, kita pikirkan terlebih dahulu begitu ya. Ya, baik-baik begitu baru kita laksanakan begitu Bapak Ibu ya. Jangan nanti kita akan mendapatkan hal-hal tidak kita inginkan dalam kehidupan kita. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, selalu kita membersihkan pikiran kita, jiwa kita, demikian ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, mari kita selalu bersyukur begitu ya. Jadi manusia ini Bapak Ibu ya, jangan lagi berpikir yang aneh-aneh begitu ya. Ingin kita merubah diri kita menjadi misalnya makhluk lain atau menjadi binatang begitu ya. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan itu ya. Kalau kita mau menjadi binatang ini, kita akan lahir jadi binatang nantinya begitu ya. Nah, itu kita perlu ketahui karena ini disebutkan yaitu di dalam kitab Weda dan turun-turunannya begitu ya, termasuk kitab Sarmesaya, begitu juga kitab Bhagavad Gita begitu ya. Jadi ayatnya sebagai berikut Bapak Ibu sekalian ya. Jata dia samodiam waitama sarwam wiyapohati, ewam kalian namatistam sarwa papa wiyapohati. Hendaknya seseorang janganlah bersedih hati, walaupun tidak makmur, tidak berada, tidak kaya hidupnya atau miskin. Lahir sebagai manusia hendaknya memperbesar hatinya. Sebab sesungguhnya sangat sulit sekali menjelma menjadi manusia. Walaupun dilahirkan menjadi manusia hina sekalipun, janganlah bersedih hati, begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian ya. Kita mari bersyukur kita menjadi manusia begitu ya. Daripada kita dilahirkan menjadi binatang begitu seperti kita sampaikan tadi ya. Dalam kitab Paraspati Tattva begitu, kita bersyukur sebagai manusia, mari kita perbaiki hidup kita, rubah hidup kita begitu ya. Kita harus sabar dan tabah menjalani hidup mungkin ya yang susah, menderita kehidupan kita begitu ya. Mari mulai kita bekerja keras begitu ya. Kita harus meniti kehidupan yang lebih baik begitu ya, supaya bisa merubah kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Apalagi di zaman yang sekarang ini yang serba modern ini Bapak Ibu sekalian ya, demikian ya. Katanya dunia dalam genggaman begitu ya. Jadi harus informasi dan mungkin transportasi begitu juga semua sudah lancar sekali begitu ya. Jadi mungkin kita ini dengan harus informasi dan begitu cepat begitu ya. Jadi mungkin dengan sekejap kita bisa melihat keadaan yang ada di luar sana begitu ya. Jadi ini betul-betul Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul bisa memfilter begitu ya tentang arus informasi ini begitu ya. Jangan kita umpamanya langsung ya percaya begitu saja begitu ya. Kita harus bisa memilih dan memilah begitu, yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita buang begitu ya. Jangan sampai nanti membuat diri kita akan susah menderita ya. Misalnya selaku contoh di media massa ini, kalau kita misalnya menyampaikan misalnya fitnah begitu ya kepada orang lain ya, demikian ya. Ya, nah inilah kalau orang keberatan dan menuntut, bisa kita akan dipenjarakan begitu contohnya ya. Dan begitu juga ya, artinya harus informasi yang begitu bagus seperti sekarang ini Bapak Ibu ya. Ya harus digital ini ya. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya begitu ya, untuk kita meningkatkan usaha kita begitu ya dengan baik begitu ya. Jangan kita nanti melakukan usaha ini untuk melakukan penipuan begitu ya. Di dalam umpamanya media massa ini begitu, itu adalah tidak baik Bapak Ibu sekalian, cuma mengumpulkan karma-karma buruk kita di dalam diri kita begitu ya. Jadi laksanakan usaha dengan sebaik-baiknya begitu ya. Seperti misalnya sekarang ya, usaha online itu sangat baik sekali begitu ya. Nah, begitu yang harus kita laksanakan Bapak Ibu sekalian. Tetapi jangan kita melaksanakan misalnya yang disebut judi online begitu ya. Jadi karena itu dilarang oleh pemerintah dan itu juga akan merugikan kita, keluarga kita begitu ya. Itu yang kita tidak kehendaki Bapak Ibu sekalian. Dan demikian juga kita kontrol Bapak Ibu ya, anak-anak kita begitu ya. Jadi kalau umpamanya itu disebutkan ya, anak-anak kita ini tiada hari tanpa HP begitu, tanpa gadget begitu ya. Jadi olehnya itu anak-anak kita kontrol ya. Jadi lihat di HP-nya begitu ya. Siapa tahu ada disimpan itu, artinya mungkin hal-hal yang negatif di dalam HP-nya begitu ya. Nanti kita kontrol supaya bisa
menuntun anak-anak kita begitu, jangan sampai anak kita kerusakan mental begitu ya. Jadi kecanduan dengan hal yang tidak baik di dalam HP-nya begitu ya. Nah, inilah perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Dan begitu juga di zaman yang sudah modern ini sekarang ya banyak artinya diberikan kemudahan oleh pemerintah begitu ya. Sekarang pemerintah ini yaitu memberikan modal begitu kepada orang yang mungkin tidak mampu, tidak punya modal begitu ya untuk berusaha ya. Jadi pemerintah sudah menurunkan dana KUR begitu ya. Ya, kredit usaha rakyat, malahan katanya ada yang tanpa anggunan begitu ya. Jadi manfaatkan baik-baik Bapak Ibu sekalian kalau sudah punya modal begitu ya untuk berusaha begitu ya. Tidak ada usaha itu langsung membesar begitu ya, pasti dari kecil dulu baru bisa menjadi besar begitu Bapak Ibu sekalian ya. Mari betul-betul kita manfaatkan kalau mendapatkan dana dari pemerintah ini begitu ya dengan baik begitu ya. Jangan dipergunakan kepada hal-hal yang tidak berguna begitu Bapak Ibu ya. Demikian. Dan begitu juga di zaman yang sudah maju ini pemerintah selalu memperhatikan kehidupan rakyat di bawah garis kemiskinan begitu ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak dalam keadaan tidak mampu tapi mempunyai anak banyak begitu ya. Nah, sekarang pemerintah ini sudah membangunkan sekolah rakyat begitu ya. Jadi tujuan pemerintah ini jangan sampai ada anak-anak kita yang putus sekolah begitu ya. Jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang bodoh begitu ya. Jadi ini ya tujuan pemerintah Bapak Ibu sekalian. Demikian juga sekarang diberikan yaitu MBG begitu ya, makanan bergizi gratis ini Bapak Ibu sekalian, demikian ya. Tujuan pemerintah juga supaya anak-anak menjadi sehat, jangan sampai kekurangan gizi begitu ya, supaya anak-anak itu bisa menjadi cerdas pikirannya begitu ya. Jadi demikian tujuan pemerintah. Karena ini anak-anak ini adalah merupakan generasi penerus bangsa begitu ya. Diharapkan nanti dapat artinya meningkatkan yaitu etos kerjanya anak-anak ini ya, demikian ya, yaitu dapat nanti mungkin diharapkan sebagai estafet mungkin pembangunan, kepemerintahan, kepemimpinan di negara ini, begitu tujuan pemerintah ya. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tujuan pemerintah sangat baik dan sangat luhur sekali begitu ya. Mari kita dukung program pemerintah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan begitu juga mulai pada kesempatan ini begitu ya, saya sebagai masyarakat kecil ini demikian ya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak pemerintah begitu ya, yaitu Bapak Presiden begitu ya, mohon maaf saya sebutkan Bapak Presiden Prabowo Subianto begitu ya, yang telah membawakan program-program yang menyentuh kehidupan anak-anak, menyentuh kehidupan rakyat yang miskin ini di bawah begitu ya. Jadi demikian ya, mudah-mudahan Bapak selalu sukses di dalam mengemban tugas negara begitu ya. Semoga semuanya itu bisa berhasil dan mudah-mudahan juga Bapak panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu begitu ya, bersama keluarga di dalam kehidupannya begitu ya. Dan demikian juga mudah-mudahan untuk berikutnya selalu dapat membawakan program-program yang ada kaitannya dengan menyentuh kehidupan rakyat yang ada di bawah begitu ya, supaya betul-betul rakyat Indonesia ini yaitu bisa menikmati kehidupannya lebih baik untuk masa depan begitu. Begitu harapan saya, dan begitu juga Bapak Ibu sekalian. Ya, mari kita selalu mendukung program pemerintah begitu ya. Ya, berikan kesempatan pemerintah ini untuk bekerja begitu ya. Jangan kita lagi yang berbuat aneh-aneh dalam kehidupan kita begitu ya. Jadi berikan kesempatan untuk bekerja. Mudah-mudahan pemerintah ini ya dapat melanjutkan program pembangunan begitu ya kepada negara ini, dan mudah-mudahan negara ini akan bisa sesuai dengan tujuan pemerintah ini menuju masyarakat adil makmur, damai bahagia dan sejahtera kehidupannya untuk di masa depan begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bersama. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak Presiden begitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya untuk ke depan begitu ya. Jadi sekian Bapak Ibu ya. Jadi mari kita betul-betul Bapak Ibu sekalian, kita jangan sampai kita berpikir yang aneh-aneh,
begitu juga kita selalu artinya berbuat hal yang tidak baik untuk menyakiti orang lain, merugikan orang lain begitu ya. Jadi mari kita betul-betul ikuti ajaran agama kita masing-masing begitu ya. Jadi dengan baik dan benar begitu ya, supaya kita bisa mencapai ketentraman, keharmonisan, kedamaian hidup di negara bumi Nusantara ini yang tercinta begitu ya. Jadi mungkin sekian yang saya dapat bawakan, dan begitu juga mungkin kalau Bapak mau istilahnya melaksanakan apa yang mungkin saya bawakan ini begitu ya, sangat bagus sekali, sangat baik begitu ya. Dan kalau umpamanya tidak juga tidak ada masalah begitu ya, saya hanya ingin berbagi. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Sekian saja mungkin apa yang saya bawakan, kurang lebih sekali lagi saya mohon maaf begitu ya. Saya akhiri dengan ucapan salam penutup saya Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.